Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini KPK akan mengumumkan penetapan tersangka ya, dan juga dilakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 di Tangerang Selatan, Provinsi Banten tahun anggaran 2017. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, kegiatan penyidikan ini sudah kami sampaikan kepada masyarakat bahwa KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti dan tentang konstruksi perkaranya akan diumumkan pada waktunya setelah proses penyidikan selesai. Dan hari ini tim penyidik KPK menyatakan telah selesai terkait dengan penyidikannya, telah cukup begitu ya. Ada 47 orang sebagai saksi telah diperiksa, sehingga sore hari ini akan diumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hadir pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin dimaksud, termasuk konstruksi perkara ini secara utuh dan pasal-pasalnya. Berikutnya kami silahkan 3 orang penanya. Langsung 1 orang penanya dihabiskan seluruh pertanyaannya, termasuk perkara ini ya. Kalau ada pertanyaan perkara lain juga disilahkan, tapi langsung dihabiskan. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan poin-poin dari perkembangan penanganan perkara dimaksud. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan terkait hasil penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menyangkut pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Provinsi Banten tahun anggaran 2017. Nah, berdasarkan informasi dari masyarakat maupun data yang kami peroleh, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini ke penyidikan. Sudah cukup lama pada bulan Agustus tahun 2021. Itu dengan menetapkan tersangka sebagai berikut: AP, ini Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, selaku kuasa pengguna anggaran Dinas PDK Provinsi Banten. Kemudian AK, ini dari swasta, FN ini juga dari swasta. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 47 orang dan untuk mempercepat proses penyidikan, KPK melakukan penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari terhitung hari ini, tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 sebagai berikut. Tersangka AP ini akan ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Kemudian tersangka FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. AP adalah kuasa pengguna anggaran KPA Dinas PDK Provinsi Banten dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2017. Pada sekitar bulan Oktober tahun 2017, AP menerima informasi calon lokasi tanah untuk pembangunan SMKN 7 di Kota Tangerang Selatan dari FN dan Imam Supingi, yang misalkan pengawas SMA Dinas PDK Provinsi Banten. AP kemudian melakukan survei lahan bersama dengan FN, Imam Supingi, Agus Salim, ini lurah di Rengas, dan Oka Kurniawan, konsultan dari PT GBK. Lokasi lahan yang disurvei adalah milik dari Sofia M. Sujudi Rasad dan Franky dengan luas lahan sekitar 7.000 meter persegi. AP selaku KPA diduga tidak menyusun laporan hasil survei tersebut dalam bentuk berita acara. Sekitar bulan November tahun 2017,
terbit Surat Keputusan Gubernur Banten tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SMAN dan SMKN Provinsi Banten tahun anggaran 2017 dengan menyebutkan AP menjabat selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Tanah. Kemudian pada bulan Desember tahun 2017, AP menerima laporan terkait penilaian tanah pengganti atas permintaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Lahan yang dinilai yaitu lahan milik Sofia M. Sujudi dengan nilai tanah sebesar 2,9 juta per meter persegi. Penilaian ini mengabaikan kondisi akses utama menuju lahan dari Jalan Punai 1 yang tertutup tembok warga. Jadi lokasi tanahnya ini praktis untuk jalan masuk ke lokasi tanah ini tidak ada akses yang memadai. Ada, cuma lebarnya mungkin tidak lebih dari 1,5 atau 2 meter. Tidak bisa dilalui mobil untuk masuk ke lokasi lahan tersebut. Atas hasil penilaian tersebut, AP tidak melakukan pemaparan di hadapan tim koordinasi. Masih di bulan Desember tahun 2017, AK menghadiri musyawarah untuk penggantian kerugian tanpa memiliki kuasa khusus dari Sofia M. Sujudi Rasad selaku pemilik tanah. Dan musyawarah pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang hanya dihadiri oleh AP, AK, dan Agus Salim. Disepakati bahwa harga lahan tersebut 2,9 meter persegi dan luas lahan 5.969 meter persegi, sehingga total besaran nilai ganti kerugian dalam bentuk uang adalah sebesar 17,8 miliar. Diduga tindakan AP selaku PPK telah memproses dan menandatangani terlebih dulu dokumen berita acara pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan unit sekolah baru SMKN 7 Tangerang Selatan, dan kwitansi dengan penerima pembayaran yaitu AK yang seharusnya pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. Selain itu, AP selaku PPK juga membayar ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2017 kepada AK yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah sebesar 17,8 miliar. Sebelumnya, sekitar tahun 2017, AK diduga pernah melakukan pembayaran atas tanah tersebut sebesar 3,2 miliar kepada Sofia M. Sujudi Rasad untuk membeli lahan tersebut. Namun jual beli tersebut tidak jadi atau batal. Atas pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan yang diterimanya, AK kemudian mengirimkan uang kepada Sofia M. Sujudi Rasad sebesar 4,1 miliar. Dengan demikian, total uang yang diterima oleh Sofia M. Sujudi Rasad selaku pemilik tanah dari AK adalah 7,3 miliar. Yang terdiri dari 3,2 miliar yang dibayarkan tahun 2013 dan 4,1 miliar itu dibayarkan setelah menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Pemprov Banten. Bahwa akibat perbuatan AK tersebut terdapat beberapa pihak yang diduga menerima keuntungan dari pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan sebagaimana laporan hasil audit investigasi BPKP perwakilan Provinsi Banten yang diduga merugikan keuangan negara daerah sebesar 10,5 miliar. Ini diperoleh dari angka 17,8 miliar dikurangi dengan 7,3 miliar yang diterima oleh pemilik tanah yang sebenarnya. Ya, ada selisih 10,5 miliar yang antara lain diterima oleh AK sebesar 9 miliar dan diterima FN sejumlah 1,5 miliar. Perbuatan para tersangka diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2014 tentang pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil di Provinsi Banten, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Atas perbuatan para tersangka,
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 3 orang sebagai tersangka dan 2 orang dilakukan penahanan sampai 15 Mei 2022, yaitu AP dan FN. Berikutnya kami silakan. Iya, 1, kemudian 2. Ada lagi yang di belakang? Kami beri kesempatan 3 orang. Oke, 2 dulu ya, silakan Mas Mario ya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Pertanyaan saya pertama, saya pernah mewawancarai Imam Supingi. Dia mengatakan ada dugaan kuat, ada peran lurah setempat dalam proses awal pengadaan tanah di sana. Nah, kemudian yang saya belum nyampe itu soal kerugian negara 10,5 miliar ini, apakah sudah termasuk 2 unit mobil yang disita oleh KPK? Ketiga, sejauh mana peran Pemprov Banten khususnya dalam kasus ini? Artinya apakah memang hanya di level AP saja atau memang kepala dinasnya, misal dinas pendidikan juga mengetahui bahkan terlibat. Dan ketiga, peran Imam Supingi ini seperti apa? Bahwa dia sendiri kan kepala sekolah SMK 8. Ini kan SMK 7. Ini apa hubungannya di mana nih? Interseksinya apa karena hanya perintah dia sama-sama kepala sekolah kemudian ikut survei, diperintahkan ikut survei oleh AP dan atasannya, atau memang imam ini memiliki peran juga dalam hal menentukan lokasi atau memang ya ikut kecipratan fee atau apa gitu. Ini kan tadi yang pertanyaan saya yang ketiga itu. Nah, untuk kasus lain hari ini diperiksa 2 tersangka EKTP kalau nggak salah, 1 Isnu Wijaya, yang satu lagi perancang chipnya EKTP Husni Fahmi. Ini hari ini agendanya apa sih sebenarnya? Terus kemudian apa memang ada perpanjangan saja atau sejauh mana dari update dari perkembangan kasus EKTP ini gitu loh. Nah, selanjutnya saya mau nanya lagi soal kasus bahwa pekan lalu kalau nggak salah tim itu sempat ingin menjemput paksa mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah karena sudah dipanggil 2 kali secara patut tidak hadir dalam kasus dugaan TPPU kalau nggak salah. Apakah memang benar dilakukan penjemputan dan kemudian dengan kondisi sakit sehingga tidak jadi dibawa dan akan hadir sendiri atau bahkan mau dijemput lagi, saya kurang tahu sejauh mana sih apa memang sudah benar akan ada penahanan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkait pemeriksaan ini. Kan sudah banyak juga saksi-saksi sampai yang pemilik Empire Palace diperiksa, hotel paling mewah di Jawa Timur diperiksa, terus beberapa pengusaha terkait gratifikasi atau yang lainnya. Itu dulu, makasih. Mas Mario, ayo berikutnya. Saya mau nanya tadi ada 1 tersangka yang belum ditahan. Nah itu kenapa dia belum ditahan daripada 2 ini? Ya, yang kedua, apakah memang tersangkanya itu cuma 3? Kan kalau dibilang kalau dibandingin dengan kasus sebelumnya yang juga pengadaan tanah di Munjul, tersangkanya banyak. Nah ini cuma 3. Kenapa yang ini cuma 3? Apakah memang ada penikmat lain dari uang korupsi yang belum ditahan atau masih dibidik? Itu dulu yang 2. Untuk kasus lain, pertanyaan saya terkait Boyamin Saiman yang dipanggil dan dia ternyata adalah direktur PT Bumi Rejo. Nah, PT Bumi Rejo ini kan KPK selalu bilang kalau PT Bumi Rejo ini adalah modus
Bupati Budi Sarwono untuk proyeknya itu harus dari alat proyeknya itu bolehnya dari perusahaan itu. Nah, kenapa Boyamin baru dipanggil pas TPPU? Kenapa nggak pas pengusutan suapnya? Terus mau tanya soal pencarian Harun Masiku, karena kan sekarang pandemi udah mulai mereda juga. Dan negara-negara lain udah melonggarkan pintu masuk. Apakah KPK mulai mencari Harun Masiku lagi saat ini? Yang terakhir, kelanjutan dari penyelidikan Formula E. Karena banyak desakan dari masyarakat Formula E ini gimana? Apakah KPK terus mengusut ini? Terima kasih Mas Chandra. Terakhir saya beri kesempatan satu orang kalau ada. Kalau nggak ada cukup ya, berarti 2 orang aja ya. Oke, terima kasih. Silakan. Apakah ada peran lurah setempat? Ya, tentu pasti nanti akan didalami di dalam proses penyidikan lebih lanjut kan seperti itu. Untuk sementara yang kita tetapkan sebagai tersangka 3 tadi sudah saya sebutkan, dan mungkin juga kepala lurahnya itu juga pasti menjadi saksi ya, karena lokasi tanah tersebut di kelurahan yang bersangkutan tentu paling tidak itu ada rekomendasi atau atas pengetahuan lurah itu pasti ya, karena ada transaksi jual beli kan harus paling tidak harus melewati atau melalui lurah setempat. Nah, apakah lurah juga menerima duit? Nah, tentu nanti akan didalami ya, kita nggak tahu ya, apakah dari 10,5 miliar misalnya itu ada dari kerugian negara tadi siapa saja yang menikmati ya, nanti juga pasti akan didalami, dan apakah peran-peran yang bersangkutan itu cukup signifikan di dalam proses terjadinya tindak pidana. Bisa saja terima, tetapi kemudian kita ketahui bahwa ternyata peran yang bersangkutan itu tidak cukup signifikan, dan kemudian yang bersangkutan mengembalikan uangnya ya. Kan dalam banyak kasus kan seperti itu ya, ketika kita melihat perannya tidak cukup signifikan, artinya dari idikat hanya tidak tercermin di dalam proses itu, tetapi dia terima misalnya sebatas ucapan terima kasih atau apa karena sudah membantu ya, umumnya KPK meminta yang bersangkutan untuk mengembalikan kan, seperti itu. Kemudian yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. Nah, kemudian terkait dengan kerugian negara, apakah termasuk 2 mobil yang disita? Ya kita lihat dari kerugian negara tersebut dan dari pembagian uang 10,5 miliar tersebut, apakah itu dibelikan aset-aset tertentu. Ketika sudah dibelikan aset-aset tertentu, tentu aset yang dibeli dengan menggunakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana tentu kami disita oleh KPK. Nah, saya belum tahu apakah mobil yang disita itu dulu dibeli dari uang hasil penjualan tanah ini, ya, dari keuntungan ini. Nah, tentu nanti akan dilihat di proses penyidikan, atau paling tidak setidaknya untuk antisipasi dalam pengembalian kerugian negara, aset yang ada yang cukup bernilai itu yang kita sita ya, untuk antisipasi ketika nanti majelis hakim memutuskan bahwa memang telah terjadi kerugian negara dan siapa saja yang bertanggung jawab. Nah, ini makanya aset-aset yang ada ini kami sita untuk menutup kerugian negara yang nanti akan dibebankan kepada para pihak yang diduga ikut menikmati dari uang hasil korupsi tersebut. Peran Imam Supinggi, ini siapa tadi, kepala SMKN 8 ya. Ya kalau dilihat dari kronologisnya ya setidaknya yang bersangkutan mengetahui pemilihan lokasi tanah tersebut, karena yang bersangkutan kan ikut untuk melakukan survei ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari lokasi SMKN 7 itu ya akses awalnya memang cuma jalan sempit, dan berharap SMKN 7 itu punya akses yang menuju ke perumahan Bintaro Jaya kalau tidak salah seperti itu. Jadi dengan membongkar tembok pembatas yang menuju lingkungan warga di Bintaro Jaya, tetapi rupanya lingkungan warga Bintaro Jaya menolak kalau tembok itu dibuka, sehingga aksesnya ya itu tadi saya katakan, akses tetap ada, cuma memang nggak memadai ya, tidak bisa dilalui oleh mobil atau apapun itu, jadi sempit sekali aksesnya ya, seperti itu. Dan penilaian itu didasarkan dengan asumsi seolah-olah lahan tersebut punya akses jalan yang lebar ya, itu harga 2,9 tadi, padahal kalau yang namanya penilaian itu kan SS ya, apa adanya kan seperti itu. Dan terbukti ketika terjadi transaksi pemilik tanah dibayar dengan 7,3 miliar itu sudah terima ya,
pada Pemda membayar pada AK itu sebesar 17,8 miliar ya, itu dengan kondisi yang tadi apa adanya ya. Jadi sehingga menimbulkan kerugian 10,5 miliar tadi ya. Kemudian saksi EKTP. Nah, ya. EKTP ini kan terus kita kembangkan ya. Terakhir itu penetapan tersangka ya, beberapa tersangka yang sedang diproses oleh KPK, termasuk Paulus Thanos, siapa lagi, Miriam, ya siapa, ya ada beberapa ya. Teman-teman sudah mengetahui dan sudah lama rasanya kita tetapkan tersangka ini ya. Cuma, nah dalam rangka itulah makanya kami masih memanggil saksi-saksi ya, untuk memperkuat pembuktian terhadap para tersangka yang sudah kita naikkan ya itu. Apa itu? Saya yang sudah ditahan siapa saya nggak tahu. Nah, coba nanti dicek lah di luar yang sudah ditahan siapa saja gitu kan. Nah, kemudian terkait Saiful Ilah, apakah akan dijemput paksa dan kenapa tidak? Apa yang bersangkutan sakit? Nah, mungkin nanti Pak Deputi Penindakan yang bisa menjelaskan kondisi dan perkembangannya untuk perkara TPU-nya atau perkara yang mana itu kan. Kemudian Sekretaris Dinas kenapa belum ditahan? Ini juga pertimbangan dari penyidik. Nanti kenapa Sekretaris Dinas Pendidikan belum ditahan, padahal yang dua sudah. Nah ini pertimbangannya apa? Apakah yang bersangkutan sakit? Oh, informasi itu sudah dilakukan untuk perkara yang lain. Itu sudah akan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Yang bersangkutan saat ini juga ada perkara lain ya, saya nggak tahu perkara apa yang ditangani kejaksaan ya. Jadi sudah sebenarnya ditahan itu kan. Nah, di formular E apakah akan ya sejauh ini di proses penyelidikan masih terus berjalan ya. Kita masih mencari informasi-informasi misalnya menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain, apakah ada juga semacam komitmen fee dan lain sebagainya ya. Dan kita juga sedang mengupayakan untuk meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemprov DKI. Ya, itu tentu nanti ya kita akan dalami terus, termasuk informasi dari Jakpro selaku penyelenggara ya. Bagaimana penyelenggaraan perkembangan dari rencana penyelenggaraan Formula E itu ya. Bagaimana kajiannya misalnya, apakah dari hasil studi kelayakan itu memang proyek atau kegiatan atau event itu lancar, kan seperti itu, ya, kok lancar, layak atau menguntungkan dari sisi bisnis, kan ini bisnis kan. Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan bahwa anggaran Pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis, jadi itu harus penyelenggaranya harus bisnis to bisnis, ya. Tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD. Nah, itu sudah ada sebutan informasi itu yang dari Pemda, ya, dari Kemendagri ketika diminta masukan oleh Pemprov DKI. Ya, kita lihat semua dari berbagai aspek tersebut. Yang jelas saat ini memang sudah dilakukan pembayaran, ya 560 miliar, ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan. 2022, 2003, 2004, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Kan nanti gubernur DKI saat ini kan berakhir September atau November ya, tahun 2022 kan. Nah, tidak ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak ya yang mempunyai anggaran melewati pemerintahan yang bersangkutan. Ada ketentuan seperti itu. Nah, nanti hal ini tentu yang akan kami dalami dengan meminta keterangan ahli ya. Meminta keterangan ahli bagaimana terkait kerugian negaranya, apakah sudah terjadi kerugian negara. Karena sifatnya masih uang muka, ya biaya dibayar di muka, dan ini masih tercatat sebagai asetnya, tercatat sebagai aset di dalam laporan keuangan Pemprov DKI, ya belum masuk biaya. Nah,
bagaimana nanti pembiayaannya? Ya, kita lihat nanti penyelenggaraan bulan Juni mungkin diamortisasi atau dihapuskan sepertiga dari biayanya, karena biaya itu kan untuk 3 tahun. Jadi tahun ini, nah bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Nah, kan itu semua nanti akan kita lihat bagaimana Dinas Olahraga itu mempertanggungjawabkan pembayaran yang dia lakukan. Nah, itu termasuk mekanisme pembiayaannya bagaimana. Karena apa? Itu uang keluar dari kas daerah, bukan keluar dari Jakpro. Kan itu. Nah, ini masih kami dalami dalam proses penyelidikan. Jadi masih banyak informasi yang perlu kita gali lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran dan penyelenggaraan dari e-formula sendiri. Apalagi tadi? Selebihnya mungkin. Ya, Harun Masiku sampai sekarang kan belum ketemu. Ya, lokasinya di mana kita juga belum tahu. Nah, tapi upaya-upaya itu tetap terus kita lakukan. Tentu kita nggak akan menghentikan penyidikan karena kan yang bersangkutan sudah juga kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, hanya karena status jabatan DPO sehingga kita padahal kalau dari sisi keterangan saksi-saksi saya pikir sudah cukup pada saat kita KPK melakukan penyidikan terhadap komisioner KPU ya keterangannya lebih kurang sama dan kita juga sudah melihat peran dari Harun Masiku tadi. Jadi status sudah jelas yang bersangkutan tersangka. Ya tinggal cepat atau lambat kalau yang bersangkutan ketemu tentu langsung kita tahan. Yang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alek. Mungkin Pak Deputi ada nama tadi dari yang PT Bumirjo belum? Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan, masyarakat Indonesia yang kami cintai. Satu mungkin yang belum terjawab, Boyamin Saiman tadi. Ini memang munculnya kenapa belakangan, memang dari fakta persidangan ternyata muncul nama ini sebagai salah satu pejabat di PT itu. Prinsipnya setelah adanya ini, jaksa membuat laporan kepada penyidik, penyidik terus melakukan pendalaman. Ya, nanti kalau memang di situ secara struktural yang bersangkutan menjabat apa atau apa, nah kita lihat bagaimana korelasi dengan apa yang terjadi terhadap TPPU-nya ini. Ya, intinya kita tetap sedang melakukan pendalaman. Kemudian masalah beberapa DPO kita tidak bicara secara khusus Harun Masiku dan siapa saja. Tentunya ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan pencarian. Dan ya bersyukur situasi sekarang pandemi sudah mulai menurun, mudah-mudahan semakin hari semakin menurun dan pada saatnya akan hilang. Dan ini menjadi kita sebagai para penyidik ini mempunyai akses yang cukup untuk bergerak mencari baik di sini, di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira ya. Agenda penahanan kayaknya belum ada. Ya mungkin masih sifatnya pemeriksaan. Kalau memang dipanggil satu kali tidak hadir ya tentunya mungkin ada upaya-upaya lain itu. Ya. Pada perkara yang dihadapi sekarang adalah memang TPPU. Ya, TPPU yang perkara pokoknya kemarin sudah menjalani dan yang bersangkutan sudah bebas ya. Sudah bebas dan nanti pada saatnya ketika kita akan upaya paksa tentu akan kita umumkan. Makasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih Pak Alek, Pak Karyoto yang hadir pada sore hari ini dan juga rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.